saya itu populasi. Nanti ada definisi juga. Oke, sampai saya mengumpulkan ini data set pertama. Ini set data ke. Sekarang bayangkan data yang dimiliki kita dikaitkan dengan kepakaran teman-teman di biologi. Ada bedanya nggak? Ada karakteristiknya berbeda nggak? Apa bedanya? Oke, kita ini berarti sampel. Oke, yang terkumpul di yang biru sama yang kuning ini ada nggak perbedaan kira-kira data? Misal, ini adalah penelitian terkait dengan kandungan mineral yang kita anggap berkaitan dengan ketinggian kontur tanah. Ada? Ada nggak? Kalau nggak kita cerita sini. Saya punya set data tentang uang satu mahasiswa bulanan, mahasiswa prodi teknik geologi. Ini kelompok 1. Saya punya catatan uang sakunya 1,2 juta ya. 1,1, 2,5, 1,3, 0,75. Berapa tuh? Nah, ini kelompok 2. Ada yang 1,0, ada yang 2,1, ada yang 0,8, ada yang 2,3, ada yang katakanlah 30. Ada 30 juta sebulan. Geologi saya biasa. Kadang-kadang 3 bulan di lapangan, 3 bulan baru pulangnya. Ya begitu. Saya ditinggalin sama pacarnya. Kata pacarnya, saya tidak hanya butuh uang, tapi juga butuh kasih sayang dan perhatian. Balik ke sini. Nah, perhatikan. Ini 2 set data. Teman-teman waktu statistika 1, kalau punya kumpulan data, kemudian diminta untuk bisa menggambarkan data ini, biasa pakai apa? Distribusi atau pakai apa lagi? Distribusi berarti kan penyajian ya. Oke, apa lagi yang bisa dipakai? Grafik sama. Oke, apa lagi? Contoh ini. Ini kan statistik. Salah satu definisi statistik itu apa? Beda nggak statistik sama statistika? Saya lagi ngomong statistik dulu nih. Statistika sama statistik beda nggak? Beda. Oke, good. Satu, sekarang statistik. Ini statistik kan? Apa salah satu pengertiannya? Kumpulan data, baik berupa bilangan maupun non bilangan yang menceritakan atau mendeskripsikan sebuah fenomena atau keadaan. Jadi data itu untuk apa? Untuk menggambarkan keadaan kelas. Bisa. Saya katakan kelas ini modusnya laki-laki. Modus itu adalah ukuran statistik. Ukuran statistik dipakai untuk menggambarkan keadaan kelas ini. Dengan dikatakan modusnya laki-laki, tergambarnya keadaan kelas itu. Paling banyak laki. Kalau sudah paling banyak laki-laki di dalam kelas, berarti paling banyak yang senang main game sampai jam 3 atau jam 4 subuh kan gitu. Baru tidur jam setengah lewat. Ini yang sama lah kayak anak saya di rumah. Nah, jadi statistik itu untuk menggambarkan. Kenapa kita perlu ngambil wakil atau angka yang bisa menggambarkan keseluruhan? Karena kita terbatas kemampuan untuk membayangkan ataupun mengkomunikasikannya. Siapa tahu namanya? Arif. Arif dari asalnya. Kasih Arif nih. Oh, Arif kan semester
berapa Rif? Semester 4. Waktu kemarin akhir semester pulanglah ke Bekasi. Ibunya kan perhatian kepada perkembangan belajar Arif. Panggil ibu biasanya apa? Panggil ibu? Bukan. Kamu panggil ibu atau bunda atau apa? Atau mama? Kalau mau keluar bahasa izin ya. Keluar aja mama. Silakan. Bahaya kalau minta izin. Satu, kalau tidak diizinkan gimana? Yang kedua, kalau saya bilang mau ditemenin nggak gimana? Arif, misal Arif pulang nih, ditanya nih. Yang ditanya apa biasa sama ibu? Gimana belajarnya kan? Perhatian ini. Belajarnya menyenangkan. Cukup bagi ibu enggak kan? Memang kalau menyenangkan, bagaimana sih belajarnya kan gitu? Si belajar ditanya apa berarti? Nilai atau IPK. Berarti Arif menyebutkan IPK. Berapa misalnya? 3,4. Cukup bagi si ibu? Enggak lah, ibu-ibu pasti sama kan? Kalau Arif 3,4, emang teman-temanmu berapa? Oke, sekelas ini ada berapa Arif? 40. Nah ya, taruhlah 50 ya. Nah kalau Arif tahu semua 50 temannya itu IPK-nya si A berapa, si B berapa, mau disebutkan satu persatu? Enggak kan? Paling kalau teman-teman itu merefer kepada 50 orang itu, berarti Arif menyatakan kalau teman-teman si Bu rata-rata apa? Misalnya 3,2. Kalau mengatakan rata-rata 3,2, ibunya kan juga yakin ataupun tahu bahwa tidak semuanya 3,2. Tapi sudah menggambarkan bahwa anaknya sudah ada di atas rata-rata. Apalagi kalau Arif tambahkan, ada si ibu yang paling besar 3,95. Tapi ada juga yang 1, sekian. Lebih lengkap apa informasi? Daripada Arif mau menyebutkan satu persatu 50 IPK seluruhnya. Karena setelah beres, belum tentu ibunya paham. Maka di statistika mengambil kata rata-rata, modus, minimum, maksimum, itulah yang disebut sebagai ukuran statistik. Sekarang balik lagi, kaitannya terhadap kondisi data. Berapa ini rata-rata? Kalau kita mau pakai rata, berapa rata? Kita belajar rata-rata kan? Apa rumusnya? 6,85 dibagi 5 6,85. Bisa nggak ini cari ini? Berapa? 1,37. Oke. Jadi kumpulan orang ini kemudian katakan rata-rata uang satu teman saya 1,37. Bayang? Kemampuan 1,37 sebulan itu makannya di mana? Kosnya di mana? Yang kedua berapa rata-rata? 3,1, 3,9, Sigma X-nya berapa? 36,2 dibagi 5. 36,2 2,1 4, 3,9 6,2 36,2 dibagilah 5 jadi berapa? 7, berapa sekian. Sekarang apa ya? Orang yang uang satunya 7 juta, pasnya di mana? Makan sehari berapa? Pertanyaannya, kaitannya ke sini. Ini menggambarkan ini enggak? Menggambarkan ini enggak? Enggak. Kenapa kasusnya? Karena ada data yang ekstrim. Nilainya jauh di atas yang lain. Makanya kalau pakai rata-rata hitung, seakan-akan ini tidak tergambarkan. Coba sekarang saya tanya, berapa mediannya? 2, kira-kira lebih menggambarkan ini atau ini kalau kita berbicara kelompok?
Kalau pakai median lebih mudah. Nah, saya mengatakan ini karena teman-teman bisa jadi nanti berhadapan dengan kondisi seperti ini. Kalau ini ada kandungan mineral yang tergantung kepada tinggi kontur tanahnya, bagaimana keadaan ini? Sama nggak data yang dapatkan? Berbeda. Pasti variasi atau heterogen. Sedangkan ini adalah homogen karena dalam satu tahapan atau satu kondisi yang siap sudah nih. Nah, saya harap teman-teman sudah sampai sana mungkin. Kalau kemarin sudah belajar tata itu varian, simpangan baku kan gitu ya? Ya. Nah, sekarang harus sudah bisa kira-kira akan kondisi seperti apa? Karena ini kondisi yang akan terjadi di lapangan. Tapi minimal teman-teman harus bisa mengumpulkan data secara akurat dan objektif. Karena urusan nanti teman-teman mengolahnya, ya bisa lah dikonsultasi dengan orang lain atau teman lain yang lebih paham. Karena kalau nanti sudah bekerja, pasti kita ada dalam satu tim kerja yang berbagai disiplin ilmu, yang tidak hanya satu. Tapi paling tidak teman-teman sudah paham bahwa akan ada kondisi seperti ini yang dihadapi. Kita harus pintar, harus pandai untuk melakukan menangkap peka terhadap data yang ada. Ya, statistika itu dilahirkan berhadapan dengan kondisi yang tidak pasti. Karena kan kondisinya kan umumnya tidak akan ada kepastian, ketidakpastian lah yang lebih sering kita akan. Ini tantangannya. Kalau misalnya kita kalau mau pergi nonton atau apalah, ya kita punya ritual harus siap-siap setengah jam sebelumnya. Dan kalau sudah bersiap-siap, kita bukan tipe orang yang menunggu, artinya harus langsung pergi. Kalau tidak jadi ataupun tidak terus ada atau yang janji belum datang juga, kita lebih baik tidak jadi atau batal. Kalau kita punya teman si A, janji jam 7 datang jam 7, jadi jam 10 datang jam 10, janji jam 12 datang jam 12. Maka kalau dia janji jam 3 mau nyamper kita mau siap-siap jam berapa? Jam 3. Karena pola dia sudah bisa kita baca. Sekarang kalau si B janji jam 7 datang setengah 6, janji jam 9 datang setengah 12, janji jam 2 datang jam 4, janji jam 4 datang setengah 4, besok janji jam 8 malam. Kita mau siap-siap dandan jam berapa? Nah, itulah statistik. Ya, jadi statistika itu nanti diharapkan ataupun akan membantu teman-teman dalam kondisi yang tidak pasti, ada variasi seperti ini. Betul kan? Ya, kita kan hidup menariknya karena memang kita ada dalam ketidakpastian. Kalau semuanya sudah pasti, tidak akan jagoan ini di malam yang hujan rintik-rintik bawa bunga dan siapa pun ke kosan tersebut. Karena apa? Karena sudah pasti sudah. Nah, ketidakpastian itu umumnya apa? Ditentukan oleh keterbatasan data yang kita miliki. Kita tidak bisa mendapatkan keseluruhan data yang seharusnya kita miliki. Kalau ini suatu daerah yang kita teliti kan nggak mungkin. Kalau memang kita harus tahu semuanya, berarti semua gunung ini harus dibongkar, betul nggak? Dan itu hal yang sangat tidak. Termasuk teman-teman juga. Ketika berpikir untuk menerima seseorang yang nembak kita, pasti kan mikir luar biasa. Karena apa? Informasi yang pastinya belum kita ketahui. Tapi hati-hati ya. Kadang-kadang informasi yang kita dapatkan saat ini belum jaminan. Kadang-kadang karena kita ada dalam masa-masa manipulasi diri dan pembohongan, terus waspada.
Arif, yang lama Arif tenang aja deh. Arif senang kopi nggak? Nggak. Jangankan minum kopi Arif itu, baunya saja udah mau muntah. Bisa berkunjung ke rumah Alfi, ibunya nyuguhin kopi. Dek Arif, ini kopi yang paling enak di sini dari Aceh. Mau Arif buang? Mau Arif buang kopi yang kira-kira itu tumpahin depan ibunya? Enggak lah. Pasti pura-pura menikmati kopi itu kan? Pertanyaan saya, ketika direkam Arif menikmati kopi itu data sebenarnya ada di Arif. Jadi hati-hati ya. Kita mah sudah terbatas jumlah data yang kita dapatkan itu. Yang kedua juga kadang-kadang akurasi atau objektifnya juga masih harus dipastikan. Ya, nah karena itulah kita akan selalu dihadapkan dengan upaya untuk melakukan penafsiran. Kalau kita berhasil mengobrak-abrik semua itu, berarti kita mendapatkan nilai yang sebenarnya. Atau dalam istilah statistika sebagai parameter. Di parameter itu apabila kita mampu mengukur seluruh elemen yang ada di populasi. Kalau tidak, berarti kita tidak melakukan sensus, hanya mengambil sebagian atau yang kita sebut sebagai sampel. Dari sampel bukan parameter yang kita dapatkan, tetapi kita sebut sebagai statistik. Oke, ada pengertian ya. Statistik itu satu sebagai kumpulan data, baik berupa bilangan maupun non bilangan yang menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian. Pengertian kedua berarti kumpulan yang kita peroleh dari hasil mengukur elemen-elemen yang ada di sampel. Kalau hasil mengukur atau nilai yang kita peroleh dari hasil mengukur semua elemen yang ada di populasi, kita sebut apa? Parameter. Nanti ya siapapun lah kalian yang memutuskan akan menikah dengan siapa, pasti itu yang digunakan adalah statistik, bukan parameter. Parameter sifat seseorang itu baru akan kita ketahui apabila apa? Hidup bersama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 364 hari dalam setahun. Walaupun tidak tidur itu ya. Kalau tidur pasti berkurang juga, benar nggak? Saya belum tentu bisa menerka semua apa yang dibayangkan ataupun ada di dalam pikirannya setiap waktu. Yakin kalau Arif berdua sama Afi itu nonton si Arif memikirkan Afi terus enggak kan? Bisa aja memikirkan lain. Oke, ya. Nah, jadi teman sekali lagi, yang penting kita coba nanti pikirkan atau lihat saja bagaimana kondisi karakteristik dari data yang kita miliki. Sekarang kita kan belajar di statistika 2, harus sudah lebih advance ya. Oke. Silakan nanti dipelajari. Ini adalah pengertian populasi. Tadi sudah kita singgung ya. Kalau kata Sujana merupakan totalitas nilai, baik hasil mengukur maupun menghitung dari semua apa? Semua elemen yang ada di sini. Tidak boleh ada yang terlewat satu. Jadi kalau mahasiswa angkatan 2023 ya, coba teknik biologi itu totalnya 400 orang, maka ketika kita meneliti berat badannya, berarti semua 400 itu harus dihitung. Ketika hanya 399 saja, berarti hasilnya bisa kita dapatkan rata-ratanya adalah 65 kg. 65 kg ini bukan parameter, walaupun hanya kurang satu. Karena kalau parameter harus seluruhnya, harus 400-nya kita berhasil menghitung seluruh. Nah, terkait dengan apa? Dengan keyakinan kita untuk mengumpulkan sampel, ada faktor lain yang akan mempengaruhi, yaitu salah satunya adalah variasi ataupun set homogen atau tidaknya data populasi. Teman-teman masih ingat 2024 misalnya ada survei mengenai tingkat elektabilitas?
yang ditanyakan kalau orang Batak mungkin udah sedikit banyak pengalaman. Orang Sunda apalagi ya harus menikah sama aku. Hah? Tahu? Arif ini mengingatkan teman saya waktu itu. Ada namanya Joko. Joko orang Padang. Ini juga kosnya sama. Dulu kami kosnya di Pondok Asri dulu di Cikuda sebelum jembatan. Sekarang udah ganti kalau nggak salah namanya. Jadi dia tahun kedua pindah ke teknik lingkungan. Jadi ingat beberapa tahun yang lalu. Kita kan baru beda 2 tahun ya. Jauh lah, ya. Oke, ya, kita lanjutkan. Sampai sini ada yang mau tanya? Nah, kalau ini terkait dengan sampel. Batuan ya? Gimana? Batu buat masih pada pasir. Batu pasir. Nah, kita sambungkan dengan bahasan tadi ya, panjang lebar. Jadi kalau sampel 1 itu akan relatif sampel 2 heterogen. Jadi hati-hati nanti kalau dapat data yang homogen, data yang heterogen, ya, bagaimana treatmentnya harus kita pelajari. Jadi kalau mengambil sampel sekali lagi itu kadang-kadang yang menentukan memang seberapa konsisten ataupun seberapa homogen, ya. Tahu berapa liter darah yang ada di tubuh siapa namanya? Tafik. Berapa liter? Itu ya persentase doang. Kamu selama di tahun tidak pernah memikirkan darah yang ada dalam tubuh berapa yang begitu sangat berharga bagi kita. Problem sedikit ya darah kan gitu ya. Kalau tidak pernah memperhatikan paling tidak mohon maaf ya. Kadang-kadang kita belum bisa mensyukuri begitu sehatnya darah kita. Saya tanya, kalau ada orang darah kita itu umumnya 5 sampai 6 liter. Sekarang kalau pemeriksaan golongan darah, apakah 6 liternya dikeluarkan semua? Kenapa? Cuma 1 tetes saja. Karena darah sangat homogen. Kalau di ujung kaki bawah itu O, pasti ujung kepalanya juga O. Nggak mungkin kan di bawah kaki O, di tangan A, di kepala A, kan? Nah, jadi kalau homogen semua pasti tidak perlu banyak-banyak sampel. Persis sama kalau saya tanya kalau saya tanya nilai akhir apa yang diidam-idamkan oleh mahasiswa, pasti semua jawabannya A. Jadi kalau saya berjalan dari fakultas fisik dari depan sampai ke belakang peternakan, nggak usah ditanya beribu-ribu orang, nggak usah. Tanya aja 1-2 orang, pasti sama jawabannya. Ada yang sudah duduk di sini berharap ataupun panitia nggak apa-apa deh, nanti saya dapat D aja, yang penting lulus ada. Pasti semua ingin dapat A. Nah, jadi kan homogenitas seperti itu itulah yang akan sangat membantu kita. Jadi kalau datanya homogen itu sangat penting. Tapi penelitian itu tidak pernah ada yang mengkaji ataupun meneliti tentang hal-hal yang bersifat homogen. Coba obrak-abrik perpustakaan. Ada nggak yang meneliti tentang jumlah jari kaki mahasiswa? Unpad? Ada? Nah, atau jumlah hidung, luar lubang hidung mahasiswa Unpad? Ada. Karena itu sudah fix. Tapi kalau terkait dengan aspirasi mahasiswa Unpad dengan adanya rektor baru pasti bermacam-macam. Oke, 3 pertanyaan. Silakan kalau mau bertanya. Bisa kalau ada yang nanya jadi nggak enak deh. Kayak Raisa nyanyi sendiri gitu. Nah ini apa? Nanti silakan dibaca ya. Saya sudah buat grup, nanti digabung saja sama kelas A, B, C, D. Nanti di akhir lah siapa yang bisa kasihkan linknya sama kita. Ini siapa sih?
Silakan nanti dibaca ya, filenya akan saya beri kepada teman-teman. Nah, sekarang saya akan loncat kepada apa? Kepada apa manfaat statistik untuk parameter. Nah, karena kita konteksnya adalah menaksir, perhatikan ya. Jadi kalau kita dapatkan angka 35,7 itu dari jumlah elemennya 1250. Dia parameter atau statistik? Statistik, karena dari sampel kita peroleh ya. Nah, jadi nanti statistik ini akan kita pergunakan untuk menaksir apa? Menaksir parameter. Iya, jelas banget Clear ya? Dan teman-teman sehari-hari pun untuk melabeli seseorang, untuk memutuskan berteman atau tidaknya dengan seseorang, kita pergunakannya statistik atau parameter? Statistik. Karena ditolak 2 kali, tidak pernah ngebantuin atau minjemin uang untuk makan siang, udah saya nggak berteman dengan dia. Berarti statistik yang kita pakai kan, betul nggak? Dan saya tidak pernah yakin tidak ada satu orang pun di kelas ini yang sudah punya parameter temannya yang lain. Pasti hanya orang ketemunya cuma 3 jam sehari di kampus, terus itu bubar. Sama teman yang sama satu kosan pun belum tentu 24 jam bareng-bareng kan? Ada tidurnya lah, yang bisa. Nah, jadi manfaat statistik apa? Untuk menaksir para. Nah, ini yang akan kita pelajari di awal ini, melakukan penaksiran. Jadi apa yang kita taksir? Apa yang kita hipotesiskan atau uji hipotesis nanti adalah parameter. Menggunakan statistik. Pertanyaan saya, kalau kita sudah berhasil mendapatkan parameternya, perlu tidak kita lakukan penaksiran? Perlu nggak kita melakukan pengujian hipotesis kalau kita sudah punya parameter? Tidak. Silakan bagi yang mau bertanya. Kemarin kelas A dengan siapa? Kurniawan. Kelas B, kelas C. Jadi skenario-nya setengah semester nanti 7 pertemuan dengan ya. Habis itu nanti akan dengan dosennya masing-masing. Nah, terus untuk dengan saya mohon maaf nanti tiap minggu atau setiap satu bahasan materi itu nanti akan ada kuisnya pakai Google Form aja ya. Terus kalau kuliah harus luring terus juga enakan daringnya. Saya itu kadang-kadang nggak bisa membayangkan ya, meskipun di layar laptop saya itu lengkap gitu, itu kadang-kadang dipanggilnya susah gitu ya. Apakah lagi selonjoran di kursi sambil ketiduran atau gimana? Tapi insya Allah teman-teman saya selalu giat dan selalu semangat untuk belajar. Kalian kenal sama anak jurusan lain? Dulu kan geologi sama teknik geologi itu masih di MIPA ya. Itu ya satu angkatan kita kenal. Karena satu angkatan hanya 40 orang. Nah, semua tuh kamu Oke, sampai sini. Siapa yang mau menambahkan ataupun bertanya? Cukup? Cukup ya. Oke. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan proses yang kita sebut sebagai statistika. Proses mendesain, merencanakan sampai nanti pengambilan keputusan itu membutuhkan data. Jadi definisinya sebenarnya kita tidak hanya sampai menginterpretasikan,
tapi sampai mengambil kesimpulan. Kalau menginterpretasikan mungkin sampai gini kan, oh berarti dia tidak terlalu senang dengan perilaku saya. Sudah interpretasi ya. Tapi kenyataan kita mengambil kesimpulan. Atau kita harus apa? Apalagi nanti kalau kita terkait dengan bahwa data itu dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dalam manajemen dan sebagainya. Apakah laporan teman-teman dari lapangan itu adalah suatu hal yang penting untuk didiskusikan atau dibahas oleh direktur, ya kan? Betul nggak? Insya Allah lah teman-teman itu bisa memberikan informasi yang penting sehingga apa keputusan pusat itu bisa menentukan, oh ini cadangan minyaknya di sini. Walaupun katanya cadangan minyaknya sampai tahun 2050. Jadi mau gimana nih kira-kira? Enggak lah, masih banyak hal lain ya. Harus yakin hidupnya. Ya, mudah-mudahan aja dunia ini masih ada sampai 2050 ya. Teman-teman insya Allah lah, lihat masa umur bisa sampai 2050 kan? Sekarang 20 kan? Sama 25 nya masih 45. Ya, kalau menurut saya gimana? WA grup saya itu sekarang lebih banyak apa beritanya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Angkatan 93 aja di statistika kemarin dia meninggal. Yang lebih muda desa katanya. Ya umurnya ya. Ya, yang penting kita banyak berdoa, banyak berikhtiar, melakukan hal kebaikan, kan gitu. Dan perlu kewaspadaan dan kehati-hatian. Secara ilmu harus tahu lah, ya, supaya kemarin kejadian senior ya kemarin yang 2 orang itu tidak terjadi lagi camping. Oh iya gitu. Kalau lagi hujan tidak boleh berteduh di atas, di bawah pohon kan gitu ya? Iya banyak indah. Atau di lapangan terbuka kan gitu. Harus di mana? Ya udah pasti dipelajari. Karena teman-teman paling bangga ke lapangan. Punya jaket warna apa? Benar Rip? Udah di sini ya. Jadi inilah statis. Sebenarnya salah segini aja 100 meter. Karena apa? Saya itu sangat yakin, karena teman-teman tanpa ada proses pembelajaran yang lebih sering pun, kalau teman-teman punya kreativitas dan semangat luar biasa, bisa belajar dengan kondisi saat ini yang luar biasa kan itu. Dulu zaman saya nggak ada internet, Google juga nggak ada. Sekarang malah udah lebih nyaman daripada Google itu. Kalau nanya ke Google dulu yang dikasih apa? Materi kan? Referensi harus kita baca. Sekarang sama ChatGPT apa yang dikasih? Jawaban sekarang. Kalau bisa seperti ini, contoh itu, kalian bisa meminta tolong hitungkan rata-rata hitung dari data ini, keluar nggak? Keluar. Jadi yang diperlukan sekarang dengan kemajuan dan semua orang bisa akses itu harus ada kelebihan dari itu. Paling tidak satu kelebihan buat teman-teman juga tahu dari sifat atau karakteristik data geologisnya harus bagaimana nanti kaitannya, bagaimana menggunakan hasil ini itu tadi interpretasi dan pengambilan kesimpulan. Tapi harus belajar banyak, itu kata pentingnya. Kalau ada seseorang yang cantik, setiap ketemu di kampus itu selalu senyum kepada kita, pastikan senyumnya itu artinya apa? Ataukah hanya sedekah saja kepada kita? Atau hanya mentertawakan kita? Bisa jadi. Atau senyum tulus yang mengharapkan sesuatu dari kita. Nah, kalau senyum ke Arif apa tuh? Aduh. Ini Arif. Haram Arif. Jadi kalau kedua itu harus ada nilai tambah ataupun ada treatment tambahan. Ya, jadilah geologis yang punya kemampuan atau informasi banyak. Kita itu diberikan otak yang kemampuannya jauh lebih
besar memorinya daripada handphone Arif ini, benar nggak? Iya. Coba. Arif masih ingat berapa teman STK dulu siapa aja, bagaimana ada yang kebayang? Ditanya ke Google, pasti nggak. Kalau ke ChatGPT kan ditanya kan nggak bisa. Bisa kamu ceritakan teman STK saya yang paling penting sekarang siapa? Pasti jawabannya ada standar. Itu di luar kemampuan saya. Silakan tanyakan kepada orang yang bersangkutan ataupun kepada referensi yang lebih tepat lagi. Ini jawabannya. Ternyata ChatGPT juga tidak semua hal, ya. Pokoknya mulai sekarang kita waspada, kita kumpulkan, kita maaf, kita coba untuk menganalisis, melihat apa-apa yang ada di sekitar kita. Pastikan data-datanya adalah A. Jadi tolong lakukan itu dan pastikan bahwa kita selalu juga memberikan ataupun waspada dengan sesuatu hal. Orang satu kampus aja bisa putus, ya. Kalau yang LDR gitu, ya. Satu di Bandung, Jatinangor, yang satu di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Jangan yakin lah bahwa itu akan bisa. Ada teman saya selama kuliah dari semester 1 sampai semester mau lulus bareng terus, lengket seperti yang akan dipisahkan. Ya, sudah lulus apa? Nikah masing-masing. Dengan alasan perjodohan dan sebagainya. Kan hati-hati, ya. Dia ditanya dulu, kamu udah jodohkan belum gitu, ya? Oke. Ya, beres ya, sudah selesai. Nanti teman-teman sudah mengenal namanya skala pengukuran. Kita sampai jam 2 kan? Kalau dilebihkan itu teman-teman nggak mau. Ini definisi statistik dan statistika, ya. Ini dua pengertian tadi saya sebutkan. Silahkan nanti slide-nya saya berikan. Jadi nggak usah ada beban untuk menulis. Tangkap aja apa yang saya omongkan, walaupun belum tentu yang saya omongkan sama. Ada statistika deskriptif, bukan induktif. Ya, jadi kalau deduktif itu dulu dipelajari, hanya menceritakan apa yang kita miliki. Kalau induktif berarti sudah melangkah ke hal-hal atau cakupan yang di luar yang kita miliki. Kita hanya punya data dari 1.250 mahasiswa, tapi kita simpulkan untuk 5.000 mahasiswa. Berarti itu sudah induktif. Cirinya adalah ketika kita sudah melakukan penafsiran atau pengujian hipotesis. Oke, teman-teman sudah belajar apa namanya skala pengukuran? Yang 4 ini, nominal, ordinal, interval, rasio. Sudah? Kalau belum, bagaimana bisa teman-teman memisahkan? Ini skala min 1, 2, 2, 1, 1, 2, kan? Ada angkanya kan? Di coding ada kan? Bisa nggak saya pakai rumus X bar sama sigma X I per N? Bisa. Makanya kalau itu belum paham nominal, ordinal, interval, rasio, nggak bisa jawab. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalnya datanya nominal, ordinal, kita nggak bisa pakai rata tahi itu. Paling kita pakainya adalah modus. Nah, itu tadi kan, bahwa modus kelas ini adalah laki-laki. Karena apa? Data yang kita miliki itu bukan interval atau rasio. Karena yang boleh memakai rumus itu adalah minimal interval. Silakan nanti pelajari kenapa ini disebut sebagai skala pengukuran yang paling sederhana, hanya untuk membedakan ataupun mengidentifikasikan saja, hanya pembeda, tidak lebih, ya. Contoh, laki-laki 1, perempuan 2. Apakah artinya perempuan 2 kali lebih berdaya daripada laki-laki yang 1? Apakah kalau ada dua laki-laki sama dengan 1 perempuan? Kan nggak begitu rumusnya. Karena ketika 1 laki-laki 2 perempuan, saya boleh balik tidak? 1 perempuan 2 laki-laki. Kodenya, boleh nggak? Kenapa nggak boleh?
Coba lihat di kuesioner. Pasti ada yang satunya laki-laki, duanya perempuan. Ini kalau dibalik nggak akan ada protes sebenarnya. Karena hanya membedakan saja kan gitu. Jadi kalau ketemu kode 1 itu laki-laki, ketemu kode 2 itu perempuan. Beda kalau mau dikasih uang 1 juta atau 2 juta, pasti milihnya 2 juta. Karena 2 itu 2 kali lebih besar daripada 1. Mau pacar 2 atau 3? Kalau pacar 1 atau kencengan ya sini ya. Kalau calon banyak juga nggak apa-apa. Ya kan? Namanya pilihan betul nggak? Yang kalau itu suaminya, dia pilihan saya yang terbaik, ternyata dari TK sampai kuliah itu aja terkacangnya. Bagaimana tahu pada yang terbaik? Saya bukan mau menggoyahkan dengan ya. Jadi paling tidak pikirkan lagi. Ada pertanyaan? Jadi nanti linknya saya kasih ini pelajarannya ataupun pemahamannya. Tapi paling tidak kalaupun teman-teman mau mencari dari sumber lain silakan. Ya, yang penting pahami kalau kita punya data itu seperti apa? Ya, itu ada terkait ataupun erat kaitannya dengan skala perubahan. Nih, kesimpulannya. Satu di jenis kelamin, meskipun ini 1 sama 1 di sini belum tentu sama. Kalau di sini kan 2 tidak lebih bagus daripada 1, kan gitu. Kalau di sini 2 lebih tinggi dari 1 enggak? Iya. Pendidikan? Iya. Kalau 1 lulusan SD, 2 lulusan SMP, berarti lulusan SMP lebih baik dari pendidikan. Iya. Tetapi tidak berarti bahwa 2 ini 2 kali lebih bagus daripada 1. Jumlah anak ini ada 1, ini ada 2. Bisa kita mengatakan yang anaknya 2 lebih banyak, 2 kali lebih banyak yang anaknya 1? Belum bisa. Adik kita 1, Arif adiknya 4. Berarti Arif ini 4 kali adiknya lebih banyak daripada 1. Angkanya 1 sama kan? Tapi beda kan pengertiannya. Dan seterusnya. Kalau teman-teman dari awal belum paham ini, nanti akan ada banyak kerancuan ketika melakukan proses analisis. Milih ukuran statistik mana yang tepat pun itu problem nanti. Karena harus paham. Karena belajar statistika ini dulu yang harus dibolak-balik tentang skala pengumpulan. Nah, nih makanya ada ini nih pelajarannya, bahwa kalau nominal itu angka itu hanya sebagai kategori saja untuk membedakan. Tetapi ketika dia sudah rasio, maka sudah bisa sampai dikalikan ataupun kita mengatakan tadi 2 kali lebih banyak ataupun 3 kali lipat dan sebagainya. Oke, ya. Jadi sekarang 1 semester ini teman-teman akan belajar tentang penaksiran interval, pengujian hipotesis, analisis regresi, dan nanti tentang analisis frekuensi ataupun tabulasi. Ini contoh. Teman-teman pernah atau sering lihat ada tabel gini? Laki-laki, perempuan. Ini Bandung, luar Bandung. Oke. Sini ada apa biasanya? Bandung apa? Ada apa di sini? Luar Bandung ada Arif. Angka atau jumlah. Orang statistika bisa tahu nanti, meskipun ini skala paling rendah, nominal. Tapi orang statistika atau yang sudah belajar statistika harus tahu nanti, apakah ada hubungan nggak antara jenis kelamin dengan asal daerah. Nih sederhananya gini lah. Laki-laki perempuan. Bandung, luar Bandung. 50, 50, 50, 50. Di atas aja. Ada beda nggak dengan pola ini? Laki-laki perempuan. Bandung, luar Bandung.
75. Ada beda nggak Pak? Kalau saya tanya, ada nggak kaitan antara jenis kelamin dengan asal daerah? Ada. Yang laki-laki lebih cenderung dari mana? Bandung. Yang perempuan dari Bandung. Itu caranya. Itu analisis sederhana. Kan kemarin sudah belajar juga grafik kan? Kalau teman-teman melihat gambar seperti ini sebaran data. Lalu ada gambar yang lain. Ini X, ini Y. Ada gambar lain X, Y. Ya, ada nggak beda pola? Beda. Di praksi fisika juga bisa belajar kan? Ini terkait dengan hubungan. Sudah khatam aja di waktu statistika saat. Ada pertanyaan? Clear? 10.58 berarti baru setengah jam belum ya? Udah, Pak. Sejam ya? Oh ya, mesti bahas. Oke. Oke. Ini komponennya. Oke, meskipun saya mengajar sampai UTS ya, tapi kalau nanti di WA kita bisa berkomunikasi dan saya bisa menyiapkan materi-materi yang bisa teman-teman baca ya. Dan nanti teman-teman dapat berdiskusi dengan dosen. Oke, break dulu sebentar ya. Bisa jangan dosen. Enggak ikut. Lu ikut? Hari ini enggak. Hah? Hari ini enggak. Lu ikut hari ini? Enggak. Lu mau daftar? Belum. Oh. Nanti paling habis puasa. Soalnya kalau sebelum puasa susah.
Kak. Ada dua slide itu. Oke, ya, jadi kita lanjut. Jadi sekarang kalau kita berbicara tentang penafsiran, pengujian hipotesis, maka kita berada di dalam statistika induktif atau confirmatory data analysis. Kalau di RPS kita hanya akan mempelajari tentang penafsiran rata. Tapi rasanya masih banyak yang harus kita coba pahami ya, asik. Jadi ketika kita melakukan deskripsi ataupun penjelasan tentang data yang kita miliki, banyak hal harus kita perhatikan atau kita pastikan, termasuk juga cara untuk menyajikan. Kalau misalnya ada pernyataan bahwa harga mobil bekas 1500 cc tahun 2010 adalah antara 100 juta sampai 200 juta, berarti kisarannya ada di daerah ataupun di angka-angka itu. Ya, silakan nanti diplototin aja ya slide-nya. Dan nanti dalam bentuk lain saya coba ini. Ini penafsirannya bisa dalam angka, bisa. Penafsiran itu ada dua metode. Ada penafsiran titik, ada penafsiran interval. Saya akan memberikan kata kuncinya saja bagaimana dalam proses penafsiran itu dilakukan, sehingga bentuk penafsiran apa yang sering digunakan. Jadi ada dua penafsiran itu, penafsiran titik atau penafsiran interval. Berarti kalau penafsiran titik dengan menggunakan satu nilai saja. Tapi kalau interval berarti dia akan menggunakan rentang nilai. Ada batas bawahnya, ada batas atasnya. Contoh, kalau kita disuruh menafsir kira-kira umur orang ini, kita berkeyakinan bahwa umurnya adalah 25 tahun, maka kita taksir adalah 25 tahun. Keyakinan kita menaksir benar berapa? Sudah belajar tentang peluang kan? Kemarin, apa lagi? Keyakinan benarnya berapa? Jawabannya yang kita berikan ini 25 ini ada berapa kemungkinan dilihat dari benarnya? 25 itu bisa benar, bisa salah. Jadi keyakinan benarnya berapa? 50%. Ini 50%. Kalau saya taksirnya sekarang lebih moderat cara menaksirnya. Saya taksir antara 23 sampai 27. Bagaimana interval keyakinan jawaban kita? Masih 50%? Enggak, lebih besar enggak? Lebih besar, karena apa yang kita sebutkan itu mencakup beberapa nih. Bagaimana sekarang kalau kita taksirnya 20 sampai 30?
Lebih yakin nggak? Iya. Lebih yakin. Apalagi kalau usia orang ini kita taksir berusia antara 2 tahun sampai 98 tahun. Oh iya. Keyakinannya lebih tinggi. Hanya perhatikan bahwa semakin lebar interval yang kita pergunakan, maka semakin tidak spesial yang kita lakukan. Betul? Ya iyalah pasti antara 2 sampai 98 tahun. Tapi semakin sempit intervalnya, maka itu akan semakin bagus analisis yang kita lakukan. Nanti ada kaitannya dengan diagram ataupun kurva distribusi normal. Masih ingat? Sudah belajar kan? Distribusi normal? Ya. Sebenarnya tapi Pak. Ada catatannya. Ya. Udah ganti buku. Nah. Tapi kalau ke mahasiswi geologi masih nggak berani banyak, ya. Pusatnya juga biasanya lebih jauh. Oke, ini dulu ya. Nah, jadi menaksir itu bisa bias atau bisa unbiased atau tidak bias. Jadi kalau bias itu ada selisih, ada kekeliruannya. Jadi kalau parameternya di sini, hasil di sini, kemudian taksirannya di sini, berarti ini tidak benar atau tidak akurat. Nah, apa yang diinginkan oleh hal ataupun yang kita lakukan ini, kita akan menginginkan bahwa taksiran kita itu adalah tidak bias atau unbiased. Artinya apa yang ditaksir dengan alat yang kita jadikan sebagai penaksir itu tidak ada selisih, ataupun kalaupun ada minimal selisih. Apa yang kita pergunakan untuk menaksir parameter tadi? Statistik. Ya, statistik itu ingat ada rata-rata, ada median, ada timbangan baku. Bedanya antara statistik dan parameter itu di dalam penulisannya. Kalau untuk di statistik biasanya kan pakai tulisannya X bar, ya, S, P untuk proporsi. Tapi dalam kondisi lain untuk parameter biasanya pakainya mu. Sudah pernah ketemu kan? Kalau ini berarti si, kalau ini adalah V. Yang pernah belum ketemu berarti belum pernah belajar statistik kasar. Nah, penaksiran yang kita harapkan itu adalah akurasinya tinggi, presisinya juga tinggi. Jadi kenapa ini akurasinya rendah dan presisinya rendah? Apa yang dihasilkan terlalu bervariasi dan akurasinya tidak kepada titik sasaran. Ini yang kedua, presisinya tinggi, hasilnya mengumpul di satu tempat tapi tidak sesuai dengan sasaran. Nah, tapi kalau ketiga ini akurasinya tinggi, presisinya pun tinggi. Nah, yang kita harapkan di statistika itu ini. Jadi hasil yang kita peroleh itu presisinya tinggi, kemudian akurasinya tinggi. Oke, ya ini nanti teman-teman pelajari aja ya. Kita langsung ke sini aja ya, sebentar. Kita kaitkan dengan apa yang sudah teman-teman. Ini apa? Masih ingat? Kurva distribusi normal. Pernah buka? Pernah belajar tentang tabel distribusi normal? Lupa lagi? Udah. Ya bilang aja pernah tapi lupa. Pernah membuka tabelnya dari mulai titik min 3,9, min 3,8, di tengah-tengah ada 0,0 sampai plus 3,9. Di atasnya ada 0, 1, 2 sampai berapa? 9. Jadi Z yang paling minimal itu min 39,9. Di sini itu 0,0003. Yang paling besar adalah plus 3,997. Di sini 0,99997. Ada yang mesti nyimpan tabelnya?
Nih, umumnya gini. Dan Luas poin sih sebenarnya seluruh nggak begitu area dipelajarin. di bawah Ini beda. kurva normal ini berapa? Luas yang di akhir. Satu. Tuh, Karena sesuai dengan sifat peluang. PDF kan? Sifat peluang yang menunjukkan tingginya ataupun nilai itu. Jadi kalau X mengikuti distribusi normal, dulu pernah dikenalkan kan? Ini punya PDF atau probability density function, di mana dituliskan sebagai Fx. Masih ingat? Kalau dia normal, maka rumusnya adalah 1/sigma kali akar 2 E pangkat min setengah X min mu dibagi sigma di kuadrat dengan batas minta hingga lebih kecil X lebih kecil delta I. Apa yang teman-teman dapatkan di tabel ini bukan distribusi ini, tetapi apa yang disebut sebagai distribusi normal lampu. Makanya ditransformasinya terhadap Z, di mana Z ini adalah X min mu dibagi sigma, di mana FZ-nya sekarang adalah 1/akar 2 E pangkat min setengah Z kuadrat dengan Z dari min hingga sampai Z sampai delta 3. Yang makin pusing ya. Udah lapar ya. Pernah itu saja. Alhamdulillah. Kalau lupa berarti sekarang pernah belajar. Kalau lupa kan tinggal klik dikit, tinggal spill dikit, ingat lagi. Nah, jadi balik ke sini. Jadi seluruh area di bawah kurva normal ini jumlahnya adalah 1. Kita akan selalu mengatakan biasanya oleh statistika ini di kiri di kanan sama di kiri itu ini sebagai daerah penolakan atau sebagai daerah taksiran. Di mana kalau dia jatuh di titik ini, maka kita sebut bahwa analisis atau pengujian yang kita lakukan itu sebagai hal yang signifikan atau berbedanya. Tingkat signifikansi itu dilambangkan dengan nilai alfa atau yang disebut sebagai taraf nyata. Masih ingat ada istilah itu? Nggak tahu Pak Borso. Ya, ingat sekarang ya. Taraf nyata. Jadi kalau taraf nyata itu sebenarnya adalah probability to reject H0 atau menolak H0 pada saat H0 itu adalah benar. Kalau benar berarti harus diterima. Itu namanya kekeliruan tipe pertama kalau di statistika. Angka alfa itu biasanya diambil kecil, 1%, 2% atau 5%. Kalau ngambil alfa 5% artinya apa? Kita berani mengambil risiko melakukan kesalahan, menolak ataupun mengambil keputusan 5 kali salah dari 100 keputusan, di mana kita menolak yang hipotesis yang seharusnya diterima. Nah, makanya angkanya akan ada di kita sebutkan kalau 5%, artinya kalau kita dua pihak berarti kiri kanan, berarti ini adalah berapa? 5%. Berarti ini berapa? 2,5%. Ini 2,5%. Di tengah-tengah berapa? 95%. Dari sini sampai sini adalah 95%. Karena apa? Karena seluruhnya harus berjumlah sama dengan 100%. Maka dari titik ke sinilah ini yang kita sebut sebagai confidence interval atau interval keyakinan dari jawaban yang kita berikan. Yang ini. Semakin lebar berarti semakin yakin. Tapi kalau semua jawabannya dari 0 sampai 100 artinya tidak aneh lagi. Nah, jadi kita coba ini buatnya sesempit mungkin, tetapi jawabannya menjadi akurat.
Lihat sekarang. Nah, karena yang utama kita pelajari itu adalah penaksiran rata-rata, berarti yang kita taksir apa? Parameter rata, penaksiran rata-rata. Berarti yang kita taksir adalah parameter rata-rata. Biasa dilambangkan dengan mu. Ya. Jadi kalau teman-teman nanti berhadapan dengan ini, berarti nanti kita akan punya dua batas. Betul? Nah, batas ini berarti merupakan fungsi dari parameter taksiran atau statistik. Ini pun fungsi dari statistik. Kalau yang ditaksir adalah parameter rata-rata mu, maka yang dijadikan statistiknya apa? Yang dijadikan penaksirnya apa? Statistik rata-rata. Ingat, statistik rata-rata kita sebutkan karena saat ini diperoleh dari sampel. Statistik rata-rata apa tadi? Lambangnya apa? Oke, dengan X bar. Sekarang gini, untuk penaksiran rata-rata, penaksiran interval ini ya, dengan menggunakan X bar, maka ketika teman-teman akan melakukan penaksiran ini, maka harus ditanyakan terlebih dahulu masalah status sigma-nya. Sigma ini adalah simpangan baku atau parameter simpangan baku dari populasi. Harus ditanyakan apakah diketahui atau tidak diketahui. Ingat bahwa ini adalah ukuran variasi, ukuran keragaman. Dalam statistika, analisis itu akan sangat bergantung kepada variasi yang terjadi. Semakin tinggi variasinya, semakin tinggi tantangan membuat keputusan. Itu yang tadi contoh sederhana kita pernah diskusikan sebelum ini. Yang membedakan biasanya ukuran sampel. Tapi yang tadi, kalau saya hanya akan mengetahui apa nilai akhir yang diinginkan atau diimpikan oleh mahasiswa di akhir kuliah, di akhir semester, tidak usah banyak-banyak sampelnya, cukup hanya 1-2 orang saja. Karena semuanya jawabannya sama, ingin dapat nilai apa. Tapi kalau saya ubah sedikit, bahwa yang mendapat nilai A itu adalah mahasiswa yang belajar statistikanya paling tidak 2 jam semalam. Beragam nggak jawabannya? Beragam. Orang yang biasa belajar 5 jam, nggak masalah pasti. Tapi orang yang hanya belajarnya 1 jam, itu pun 1 kali di akhir semester, pasti tidak akan setuju. Oke, nah, jadi pertanyaannya apakah sigmanya diketahui atau tidak diketahui? Ingat, ini adalah untuk populasi ya, karena ini berarti parameter. Apakah ukuran variasi populasinya diketahui atau tidak? Baik. Kalau diketahui, nanti teman-teman ini akan mempergunakan distribusi peluangnya adalah Z. Yang teman-teman sudah pelajari, yaitu distribusi normal. Kalau tidak diketahui, maka kita akan berhadapan dengan distribusi T student atau distribusi T. Bedanya di mana? Perhatikan. Jadi kalau kita akan menaksir rata-rata, maka ini akan mempergunakan nilai X. Nah, di sini berarti minus Z alpha per 2. Sigmanya diketahui? Sigmanya diketahui nggak? Diketahui. Makanya sini sigma per akar F. Di sini menjadi X bar, kalau di sini minus, di sini plus. Z alpha per 2 kali sigma per akar N. Ini dikurung, jadi peluangnya atau dia interval keyakinannya dia 1 min alpha. Ini kita peroleh dari mana? Rata-rata sampel. Jadi sebenarnya untuk nilai ini itu adalah fungsi daripada statistik.
Sekarang kalau tidak diketahui, maka kita akan dapatkan di sininya sama mu ya. Di sini sama X bar, tapi di sini min. Ini T alfa per 2 N min 1. Ini mengikuti distribusi T. Bagaimana cara bacanya? Nanti saya kasih ada video yang masih ya. Nggak usah di kelas sama. Sigmanya diketahui nggak? Enggak. Berarti sekarang sigmanya diganti menjadi ditaksir oleh S. S itu adalah simpangan baku. Dari mana? Dari sampel. Yang rumusnya adalah pernah menemukan dari ini kan varians kan? N kali sigma X di kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dibagi N kali N min 1. Maka untuk mendapatkan S berarti ini adalah akar positif dari varians. Ini varians. Ini apa? Simpangan baku. Keren ya. Berarti ini S, bawahnya tetap akar N. X bar plus T alfa per 2 derajat bebas N min 1 kali S per akar N. Buat ini berapa? 1 min al. Jadi ketika teman-teman akan melakukan penaksiran rata-rata, hal penting yang harus diketahui terlebih dahulu adalah apakah sigma dari populasi diketahui atau tidak. Apakah parameter variasi dari populasi diketahui atau tidak. Boleh dilanjut? Oke. Kalau tidak, tolong tulis data atau hal berikut. Ada yang tulis dulu? Itu alfa per 2 alfa per 2 alfa per 2 sama A makin 2 itu gue kira sama Sudah menyangka kita punya statistik kan sudah menyangka seperti ini. Kedua tuh sih? kata aja lah gue gak tau ini bener Ya, gue gak tau bener-bener gak kelihatan soalnya di gue karena kecil ya makanya gue nulis kayak alfa min 2 tadi gue gitu kali maksudnya. Contoh soal. ya. Seorang geologis muda mendapat tugas untuk meneliti kandungan mineral tertentu di area tandus berbatuan. Dari hasil pengukuran yang dilakukannya diperoleh data dalam satuan miligram per gram. Kalau miligram per gram artinya mineralnya miligram, batunya gram gitu ya. Sebagai berikut. 8,8. Tulis ke bawah ya. 6,6. 9,0. 8,8.
8,6, 7,6, 6,5, 6,3, 7,4, 6,2, 6,1, 6,2, 8,6, 7,5, 6,1, 5,4, 8,0, 6,5, 6,9, 5,6, 7,2, 6,8, 7,4, 7,9, 6,5. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terakhir 8,3. Jadi datanya ada dua. Tentukan A. Taksiran titik untuk kandungan mineral tersebut. Tadi mineral apa X ya? Mineral doang sih tadi. Katakanlah mineral X ya. Mineral X ya. Tentukan apa? Taksiran titik untuk kandungan mineral X tersebut. X saja biar aman. Nanti kalau salah nyebut kan malu sama teman. Kedua, jika diketahui varian populasi kandungan mineral X tersebut adalah 1,21, 1,21. Tentukan taksiran interval untuk rata-rata kandungan mineral X di area tersebut. Silakan. Jadi yang pertama gimana? Mulai minggu depan kalau bisa bawa kalkulator ya. Ingat catatannya bawa bukan beli. Yang terjemahkan nanti kata dosen statistika harus beli kalkulator. Nggak cukup bawa saja, artinya boleh pinjam. Untuk lebih cepat membantu. Ada sih kalkulator di handphone, tapi kadang-kadang peruntukannya kan beda. Jadi apa nomor A jawabannya? Harus mencari apa? Nilai X bar atau nilai statistik rata-rata dari sampel. Anggaplah itu adalah sampel. Yakin itu sampel? Yakinlah, masa mau dibongkar semua juta meter kubiknya? Berarti 8,8 tambah 6,6 tambah 9,6 kayak gitu. Iya kan? Rata-rata. Tambahin bagi Cobain dulu kan. Ada yang salah, bro. Salah kita cobain lagi. Iya, tambahin aja dulu. Habis dulu. Ntar nih biar gampang kita suruh kita kalian banget.
4 tambah 6,2 tambah 6,1 2 tambah 8,6 tambah 7,5 tambah 6,1 tambah 5,4 tambah 8,6 tambah 6,5 tambah 6,9 tambah 5,6 tambah 7,2 6,8 Jadi, 7,4 tambah 7,10 7,10 tambah 6,8,3 ini dalam kurung semua dibagi 25 8,58 tambah 6,6 tambah 9,6 tambah 8,6 ini ada caranya nggak sih? yang ini apa? Kita ketahui karena populasi kandungan mineral X tersebut varians gue dapat 7,12 sampai 78 udah cukup namanya gue takutnya ada yang salah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ya 25 kok. Kan variasinya itu dah, lama. Lama amat. 25 dah. Paling bawah berapa sih? Paling 3. gue bisa 78 kan? Iya. Yang siapa? Varian populasi 15. S kuadratnya itu sama dengan 1,21. Ditanya apa? Bukan taksiran interval itu simpangan baru. Bener nggak? Apa? Taruh, baca dulu. Tuh, ya Allah. Nomor A kita pergunakan penaksirnya adalah X bar sama dengan sigma XG per N. Berapa sigma X-nya? 7,12. Oke, 178 Ya. dibagi 20 sama dengan 7,12. 7,12. Jadi inilah taksiran titik untuk kandungan mineral X di daerah atau wilayah tersebut. Oke, perhatikan, apakah datanya relatif homogen? Ya, makanya kita berani menggunakan X bar sama sigma per N. Taksiran interval itu taksiran apa? Sama nggak sih? Kalau kita nggak tahu, cari juga. Apakah sigmanya diketahui? Tidak. Tidak kan? Tadi yang disebutkan Varian. yang 1,21 itu ada nggak? Iya varian Pak. Apa? Varian. Varians dari populasi. Artinya varians populasi berarti kan sigma kuadrat, betul nggak? Ya. Jadi diketahui atau tidak? Ketahui. Diketahui. Tolong tambahkannya. Pada taraf nyata alfa sama dengan 5%. Belum ada ya dia? Apa sebenarnya? Tambahkan saja.
Berarti kita sudah punya X barnya adalah 7,12. Apalagi yang diperlukan? Sigma diketahui, berarti kita pakai rumus ini kan? Ya. Oke, berarti M-nya berapa? 25. 25. Sigma kuadratnya berapa? 1,21. Dan alfanya 5%. berapa? 5%. Kalau alfa 5% berarti Z alfa per 2 atau Z 0,05 dibagi 2 atau Z 0,025 berapa? Kalau sudah dalam bentuk Z berarti bukan persen lagi. Perhatikan. Jadi yang dicari ini adalah persen ataupun peluang kan? Tapi kalau sudah punya Z berarti Z itu adalah titik di sini. Titiknya itu tadi saya bilang sampai dari mulai minus 3,99 sampai plus 3,9. 3,39. Berarti Z untuk ini berapa? Kalau dia di sini berarti apa? 2,5%. Berapa Z-nya? 1,9. Berarti teman-teman PR bersama ya. Kalau kita belajar kembali bagaimana cara membaca tabel distribusi non. Kalau memang kemarin sudah dipelajari tetapi lupa. Kita ngapain sini anjir? Masih ingat nggak? Siapa namamu? Teresia. Dari Medan. Palembang loh. Ahli bahan mempeng. Oke, Teresia masih ingat nggak? Nanti saya kasih deh cara Tabelnya. membaca Ada tabelnya, ada tabelnya. normal. Tabel itu banyak. Pernah. Kapan? Ini yang belajar Gua nggak ingat sama sekali. di SMA tuh masih ingat gue. Gua nggak ingat sama sekali loh. Semua nanti masuk grup. Takut amat. Cuman saya Tasrif. pinjol apa? Ini nih. Ini 0812. dia. Ini cara bacanya. Apa ya? Caranya kita nih baca dia 1,96. 2010 Emang pernah tunjukin. 8080. Lu nyari itu mah. Jangan takut dan jangan Kita kan tadi apa? jadi debt collector. Dia 1,9. Ah. Antara Z Cari lah. Dari Apa judulnya El? Sorry. tabel simulasi nol pakai aja. Lupa belum. Gua nggak tahu ya. Agak El nih. Tabel Z kan? Tabel Z. Ah, ini coba. Tabel Z. Kan kita paling bawah. Ditunjukin dong. Ya emang lu gak diajarin waktu itu, tapi gue diajarin waktu sekolah, gue diajarin. Kagak masalahnya. Iya udah. Pantes. Awas itu. Ada lu baca dari sini sama sini, tapi gue lupa cara baca. Harus nyari, kita harus nyari Z-nya tuh nolnya ini apa nih? Bilang aja. Sorry. Sini gue nggak tahu nih rumus angka gue. Jangankan. Coba baca tabel isi masalah tahu. Jangankan lo. Nanti jam 1 ya.
Nih L. Cara baca. Pahami sebelah kiri tabel menunjukkan desimal pertama, desimal pertama dan desimal pertama dan kedua. Coba lihat tabelnya, cara bacanya. Nah, itu. Ada nilai desimalnya. Gabungkan, temukan baris atau modul misalnya. Misal untuk Z-nya, kita udah dapat Z-nya nggak? Nilai Z-nya belum ya? Nah, Z-nya di situ 1,96 bisa dapat dari mana? Ada di sini. Berarti, tapi kan dia udah bisa nebak 1,96, kita nggak tahu. Ya, karena udah paham. Kita belum. Ini nih 1,96 ini nih. 1, Apa itu? ini 1,9. Ini apa? 0,05. Berarti kita sekarang kerjakan sama dengan Apa itu? 0,0250 ya? peluang 7,12 kurangi 1,9 kali sigmanya berapa? 1,1 dibagi akar 25 lebih kecil dari mu lebih kecil X bar plus 1,96 kali 1,1 dibagi akar 25. Jadi ini adalah 1 min 5%. Sama dengan peluang 7,12 kurangi 196, ini jadi berapa? 1,1 per 5 lebih kecil mu lebih kecil X bar plus 1,96 kali 1,1 dibagi 5 sama dengan 95%. Sama dengan peluang 7,12 dikurangi 1,96 kali jadi berapa? 0,22. Ya. 22 lebih kecil mu lebih kecil 7,12 plus 1,96 kali 0,22 sama dengan 95%. Sama dengan peluang 7,12 dikurangi berapa? 6,688. 6,688. 0,6 dulu ini kali ini Tuh 0,4312. 0,4312. Oke, lebih kecil mu lebih kecil 7,12 plus 0,4312 sama 95%. Sama dengan peluang yang ini 6,688. 712 dikurangi ini berapa? 6,688. Ditambahnya 3 kali. Iya. Oke, lebih kecil mu lebih kecil 7,5551 95%. Ini jawab kita. Berarti dalam karat atau interval keyakinan 95%, maka kandungan mineral X itu akan berada antara berapa sampai berapa? 6,8888 mg sampai dengan 7,512. Begitu, gampang? Ya, nggak susah kan? Gampang aja Pak. Gampang kalau ini. Siapa yang bilang susah? Saya. Lebih ke
V super X kurang T apa? Itu gue nggak tahu T apa itu. Yang mana? Mana saya? Ini yang itu. Ini T apa ini? T alpha? Bisa, Indonesia. Sigma. Ini alpha. Ini alpha. Bisa ngerjain sendiri sekarang. Sigma per 2 T alpha per 2. Oh. Sudah? Oke, yang masih agak lambat tinggal nyalin aja dulu. Nah, sekarang yang C. C, apabila parameter variasi populasi tidak diketahui, bagaimana sekarang taksiran intervalnya? Oke. Tadi kan ada diumpamakan 1,21. Sekarang anggap itu tidak ada. Berarti sekarang bagaimana cara kita menaksirnya? Pakai alternatif yang kedua. Tapi ada PR sekarang, bahwa kita harus paham Bagaimana dulu penaksiran mencari intervalnya, Pak? nilai tabel distribusi apa sekarang? Oh. Tabel distribusi apa? Kan normal mah yang tadi, yang sekarang apa? Oh, student. Nah, T student atau distribusi T. Udah gini mah. Asik. Tidak diketahui kan soalnya. Oke, sekarang Tapi masih bagaimana penaksiran intervalnya gitu kan? dilaksanakan atau dikerjakan sendiri. Nanti untuk Akhiran. kelompok ada lagi terus. Ya. Anggap tugas itu semua untuk memudahkan teman-teman untuk berlatih. Nggak tahu. Tes sendiri deh. Bingung aja juga. Saya tidak ngerti mas. Sabar. Saya pusing. Sabar ya. Tanpa semuanya berarti ya. Jadi penaksiran interval atau penaksiran itu tidak hanya untuk rata-rata ya, ada untuk proporsi, ada juga untuk varians, kan? Bisa juga satu populasi atau dua populasi. Kalau ini berapa populasi? Ini yang kita hitung berapa populasi? Berapa parameter yang kita taksir? Satu. Nanti ada sampai 2 parameter. Nih varian sudah ada. Nih, ini berapa populasi? Parameternya ada P1, P2, berarti 2 parameter. Ini 1 atau 2? Ada mu 1, ada mu 2. Pusing ya? Panas lagi ya? Iyalah, mulai siang, mulai lapar. Kalau tidak ketahui mau Gitu. gitu ya. Oh iya. Bisa diketahui bau. Yang teh. Yang tes itu. Padahal kan teman-teman itu jago ngitung semua. Terutama ngitung kerewelan dan kejelekan orang lain ya. Setuju. Oh, kayaknya gua tahu cara ngerjainnya. Ada yang Yuk bisa bertanya? yuk bisa yuk. Tenang, nanti slide-nya saya berikan semua ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Yang C kerjakan sendiri dulu ya. Yang sudah bisa kerjakan kirim ke saya. Siapa tuh dapat A nanti. Amin. 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 Jadi alfanya tetap 5%. Alfanya kan berarti kedua dong. Gua nanya nih, gua nanya. Parameter populasi berarti kan nggak ada Z-nya ya, apa yang nggak ada? Sigmanya. Sigmanya nggak ada kan? Sigmanya nggak ada. S-nya apa? Jadi yang
nggak ada kan? Malah harusnya diganti S jadi S. Kan kalau diketahui kan 5. Kalau nggak diketahui. Iya kita pakai S berarti. Iya berarti P sama dengan 7,12. Nih, ini kan T alfa min 2. Alfa min 2 ini harus dibagi dulu. Alfa tadi berapa? 1,21. Alfa berapa? Alfa 5%. 5 dibagi 2 berapa? 5. Hah? 1,5 ya? Nah, itu baca tabelnya 5 ntar ya. Ada caranya. 2,5. Yang mana nih? Oh, ini ada T-nya. Jadi gini lah. Itu apa dah? T alfa bagi 2 nih. Lihat ya, ada 0,5. Oh ini T30. Kalau T5 bagi 2 berarti T2,5 dong. Ini enggak, kita lihat dulu. Nih. Ntar gue tanya dulu ke bapaknya. Gue tanya dulu. Hah? Kelas A. Apa? Iya doang. Gua nggak megangnya. Puas aja kayak gini. Puas aja nggak keluar. Oh, yang begini. Oke, ini kan apa minggu nih? Ini nanti kan kita nyari ini kan ada bagian ini seperti nyari ini kita nyarinya kan bagi 2 ya 5% bagi 2 ya nanti kita cari berarti sekitar 20,1 nah itu cari nanti itu 100 dibagi itu angka itu 9,5 ini terus pasarnya yang mana ini kan ada angka 1 nih itu kita ambil kurang 1,4 dikali ini angkanya dari sini udah samain aja ini doang gitu variasi bisa dari angka 5 varian yang 1,1 ya elah
Ngerti nggak? Sama dengan iya, jadi S-nya itu S kuadrat kan. Iya, jadi kita hitung lagi. Nggak ada paham. Bisa kan? Ini bisa. Yang ini tuh gimana? Kan beda. Ini beda antara oh iya sudah ada kuadrat bedanya dengan sigma x di kuadrat kan. Kalau ini berarti kan 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ya. Apa salahnya? Hitung satu-satu dulu semuanya di kuadrat ya. Panjang enggak? Gimana caranya gimana? Hitung satu-satu dulu di kuadratin. Sini dikuadratin. Yang S kan dari S kan di doang. Itu yang mana itu yang ini? Yang X. Panjang. Lanjut ke Mas. Masih ya Pak? Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Enggak, bawa aja. Oh nggak tahu. Foto tanya pejabat. Foto bisa deh. Kurang tidur.